Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas saya. Pada pertemuan ini, saya akan menjelaskan tentang pengantar untuk mata kuliah metode penelitian. Jadi sebagai contoh di sini, ini adalah laman Elitak atau e-learning Untar Surabaya. Teman-teman bisa masuk sesuai dengan kelasnya masing-masing. Contoh di sini adalah metode penelitian kelas C. Oke, silakan segera enroll di kelas ini untuk mengetahui semua terkait mata kuliahnya. Oke, jadi ini adalah kelas metode penelitian kelas C. Teman-teman bisa lihat materi dari pertemuan pertama sampai dengan nanti pertemuan terakhir sudah ada materi-materi yang teman-teman bisa ikuti. Seperti itu. Untuk pertemuan pertama, sesuai dengan instruksi dari universitas, kita lakukan secara daring. Saya pilih metode daring secara asinkron, di mana teman-teman bisa mengakses Elitak dan juga nanti sembari melihat video ini sebagai penjelasan awal perkuliahan kita. Untuk minggu selanjutnya, teman-teman akan ketemu secara tatap muka, secara langsung dengan saya. Seperti itu. Oke, mata kuliah metode penelitian teknik ini secara umum adalah mata kuliah yang mempelajari bagaimana cara kita mulai dari berpikir secara ilmiah, menentukan suatu ide, dari ide itu akan muncul permasalahan-permasalahan dan bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan itu. Kalau ini diimplementasikan pada perkuliahan, terutama di perkuliahan teknik mesin, maka metode penelitian teknik ini digunakan secara umum adalah untuk penyusunan karya ilmiah. Dalam hal ini, teman-teman yang semester akhir bisa dirujuk dalam penulisan proposal tugas akhir dan bahkan laporan tugas akhirnya, seperti itu. Jadi bagi teman-teman di sini yang sekarang semester 8 atau semester 6, nah ini harusnya sudah bisa mulai menyusun artikel atau menyusun karya ilmiahnya. Dengan mengikuti mata kuliah ini nanti harapannya teman-teman juga bisa menyusun tugas akhirnya. Untuk yang teman-teman semester 8 bisa mengikuti bagaimana cara menganalisis hasil data-datanya, atau teman-teman yang semester 8 yang belum melaksanakan tugas akhir juga bisa mengikuti dari awal. Untuk teman-teman semester 6, nah ini inisiasi nanti biar pada saat semester 7 sudah mulai pratugas akhir, sudah tahu apa yang akan dilakukan. Syukur-syukur luaran dari mata kuliah ini teman-teman sudah ada draft proposal yang semester depan bisa langsung didiskusikan kepada calon atau dosen pembimbingnya. Seperti itu. Nah, metode penelitian teknik ini mulai dari mana sih? Mulai dari kita akan belajar mengenal berbagai macam dan jenis penelitian, apa saja itu. Nanti juga ada penugasan, akan kita sesuaikan dengan tanggal-tanggal yang sekarang, bagaimana proses penugasannya dan bagaimana cara menyelesaikannya. Lalu mulai dari mencari permasalahan, ide, menggali ide dan mencari akar permasalahan. Dalam karya ilmiah ini udah mulai kita langsung praktek menyusun artikel, menyusun karya ilmiah. Dalam hal ini berarti bab 1, latar belakang, permasalahan, tujuan, seperti itu. Lalu kita bahas dasar teori, referensi-referensi yang digunakan apa, bagaimana cara menulis dasar teori yang betul, bagaimana cara melakukan kutipan atau sitasi, ini ada di pertemuan selanjutnya. Sekaligus daftar pustaka, karena referensi-referensi dari dasar teori kita itu semua harus tertuang pada daftar pustaka. Jadi akan diajarkan bagaimana teknik parafrase atau bagaimana merangkum, mengambil sumber dari mana yang relevan, sumber-sumber apa yang tidak boleh digunakan, mana yang boleh digunakan, minimal berapa sumber yang digunakan, dan juga bagaimana caranya untuk menuliskan daftar pustaka sesuai dengan aturan yang ditentukan. Seperti itu. Setelah itu kita selesai.
kita akhiri di evaluasi tengah semester. Jadi kalau secara pelaksanaan mulai dari pertama sampai dengan UTS, ITS itu adalah materi terkait menulis bagaimana menggali ide permasalahan, menuliskan permasalahan, bagaimana menuliskan latar belakang, dan juga daftar dasar teori dan bagaimana cara teori-teori penulisannya. Tuh. Lalu dilanjutkan untuk bab 3 metode penelitian adalah setelah ITS. Menentukan variabel-variabel, bagaimana kita menggambarkan rencana penelitian kita dengan menggunakan diagram alir seperti itu. Lalu teknik pengumpulan datanya seperti apa, menganalisisnya seperti apa, dan menyimpulkan suatu penelitian seperti apa. Jadi lebih langsung kepada bab 3, bab 4, bab 5. Metode atau prinsip kerja pelaksanaan penelitian kayak gimana, alat dan bahan yang dibutuhkan apa saja, metode apa yang digunakan. Lalu juga bagaimana caranya mengeksekusi metode penelitian tersebut, pengujiannya apa saja, pengambilan datanya kayak gimana, menganalisisnya seperti apa, sampai dengan nanti menyimpulkan. Seperti itu. Jadi secara umum kalau teman-teman mengikuti perkuliahan ini dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir UAS, harapannya sudah jadi itu yang namanya pelaksanaan penelitian. Jadi draft proposal ataupun memperkuat analisis untuk laporan tugas akhir tuh bisa dengan mengikuti mata kuliah ini. Harapannya seperti itu. Oke, demikian terkait paparan secara singkat tentang apa-apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Untuk minggu depan kita langsung ketemu tatap muka, akan kita ajarkan bagaimana caranya menggali ide, lalu topik-topik penelitian apa yang kira-kira sesuai dengan bidang minat teman-teman, bagaimana cara menyusun topik di awal sebelum kita menentukan judul penelitiannya seperti apa. Seperti itu. Oke, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.